Hingga kini masih ada yang menganggap virus COVID-19 hanya ada di Cina. Mereka tidak dapat membayangkan betapa menderitanya orang-orang yang mengalami penyakit ini. Hanya mereka yang pernah diisolasi di ruang-ruang terpencil di rumah sakit merasakan saat-saat terberat dalam hidupnya, saat-saat seluruh tubuh kesakitan, saat-saat mereka kesepian. Kalau saja kita tahu penderitaan mereka, tidak mungkin kita akan menyepelekan penyakit mematikan ini. Berikut kesaksian mereka yang pernah diisolasi di ruang-ruang isolasi rumah sakit. Nah, dokternya itu mau berdoa. Ada juga perawat yang mendoakan. Saling mendoakan, bahkan saya mendoakan perawat itu mendoakan saya. Karena saya tinggal lama di rumah sakit kan, jadi baik ya, maksudnya baik. Terus sebelum saya pindah ke ruangan yang terakhir ya, karena kan saya sudah melewati ventilator, melewati masa pemulihan itu ya, karena setelah pakai ventilator itu kan saya sempat bisu, nggak bisa ngomong. Karena pakai alatnya itu kan, saya sempat bisu, nggak bisa ngomong berapa hari ya. Biasanya menjatuhkan mental juga, udah hati-hati. Iya betul Pak, karena memang ada beberapa yang ketika mereka dinyatakan positif, akhirnya jadi stres, pengaruhi imun. Ya, saya sendiri dalam kondisi berjuang dan parah kondisi saya. Hari Minggu meninggal, jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari keempat meninggal. Panas, bedanya panas, tapi saya dilelehkan. Api ini bukan menghangatkan. Kalau awal positif tuh pasti denial. Denial banget, kayak aduh, nggak mungkin lah. Kok bisa sih kena? Kenapa kok bisa kena? Karena kan sebenarnya kan saya kan termasuk anak rumahan ya. Dalam hati ini kayak denial, 2 kecewa banget. 3 itu baru mulai ada rasa takut. Apa sih maksud Tuhan dengan seorang diakon yang bernama Prabowo? Sudah tua, sudah renta. Apa yang diharapkan dari saya? Apa maksud Tuhan? Kenapa saya disembuhkan? Saya sudah pasrah. Saya tidak mempunyai harapan sama sekali. Tapi ternyata bisa sembuh. Lain halnya yang dialami Paul Herianto, anggota Gereja Baptis Taman Wisma Asri, Bekasi. Ketika sang istri dinyatakan positif COVID-19 dan harus diisolasi di rumah sakit, ia meminta izin dokter dan perawat untuk ikut merawatnya. Maka Paul mendoakan sang istri, membesarkan hatinya dan mendorong harapan hidupnya supaya kembali sembuh. Bukan hanya itu, Paul juga menjadi saksi Kristus dengan mendoakan pasien-pasien lain yang belum percaya pada Tuhan. Kekhawatiran bukan hanya menimpa para pasien COVID-19, tetapi juga tenaga-tenaga kesehatan yang merawat mereka. Maklum, merawat pasien COVID-19 bukanlah perkara mudah. Merawat mereka berarti siap tertulari virus ganas ini. Hal itu bukan hanya membahayakan para tenaga kesehatan itu sendiri, namun keluarga mereka yang ada di rumah. Namun begitu, para tenaga kesehatan Rumah Sakit Baptis Indonesia tetap setia menjalankan panggilan untuk menyelamatkan para pasien. Nantikan selengkapnya dalam Suara Baptis edisi pertama tahun 2021. Untuk pemesanan dan informasi lainnya, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini.